Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih sama aku Yati. Kali ini aku mau bagi-bagi tips penting nih buat kalian yang lagi bingung milih karpet buat rumah. Tahu sendiri kan, karpet itu penting banget. Gak cuma buat nutupin lantai biar gak dingin, tapi juga bisa bikin rumah kita makin cantik dan nyaman. Nah masalahnya, milih karpet itu gak boleh sembarangan guys. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, biar karpetnya pas sama kebutuhan dan gaya ruangan di rumah kita. Tenang aja, di video kali ini aku bakal kasih tahu tips jitu milih karpet yang tepat dan juga berbagai jenis-jenis karpet yang ada di pasaran. So, simak terus videonya sampai habis ya. Pertama, jangan sampai salah pilih ukuran karpet ya. Nah, sekarang kita bahas soal bahan karpet yuk. Biar makin kece, pilih warna dan motif karpet yang tepat ya. Lokasi pemasangan, jangan sampai salah. Tiap ruangan punya karakteristik berbeda guys. Kualitas dan perawatan harus dicek. Pasti kualitas bagus dan mudah dibersihkan ya. Anggaran, jangan sampai jebol. Sebelum kalap beli, tentukan dulu budgetnya berapa ya. Nah, ini dia nih, karpet favorit banyak orang. Buat yang suka rebahan, karpet ini cocok banget nih. Karpet ini cocok buat yang nggak mau ribet. Punya anak kecil? Karpet ini solusinya. Biar rumah makin mewah, pilih karpet pet permadani. Buat yang suka barang antik, karpet ini wajib dikoleksi. Nah, buat teras rumah, pilih karpet outdoor ya. Gap 3. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting nih. Cara merawat karpet agar tetap awet dan bersih. Pertama, rajin-rajinlah menyedot debu karpet minimal seminggu sekali. Kedua, segera bersihkan noda yang muncul. Jangan biarkan noda mengering karena akan lebih sulit dibersihkan. Gunakan kain bersih yang dibasahi dengan air atau cairan pembersih khusus karpet. Ketiga, lakukan pembersihan mendalam secara berkala. Kamu bisa menyewa jasa pembersih profesional atau menggunakan mesin pembersih karpet yang bisa membersihkan hingga ke serat terdalam. Keempat, putar karpet secara berkala. Ini untuk memastikan agar karpet tidak aus di satu sisi saja dan menjaga tampilan tetap rata. Terakhir, jangan lupa untuk menjaga kelembapan ruangan. Karpet yang terlalu lembab bisa menjadi sarang jamur dan bakteri. Pastikan sirkulasi udara baik dan gunakan dehumidifier jika diperlukan. Dengan perawatan yang tepat, karpet kamu akan tetap terlihat baru dan nyaman digunakan. Yuk, mulai rawat karpet kesayanganmu dari sekarang. Gap 3. Nah, di era sekarang ini, banyak dari kita yang semakin peduli dengan lingkungan. Oleh karena itu, memilih karpet yang ramah lingkungan bisa jadi pilihan bijak. Ada beberapa jenis karpet ramah lingkungan yang bisa kamu pertimbangkan. Pertama, karpet berbahan serat alami seperti wool, kapas, atau rami. Karpet ini tidak hanya nyaman dan tahan lama, tapi juga biodegradable, artinya bisa terurai dengan sendirinya tanpa merusak lingkungan. Kedua, karpet dari bahan daur ulang. Ini bisa berupa karpet yang terbuat dari botol plastik bekas atau bahan tekstil lainnya yang didaur ulang. Dengan memilih karpet ini, kamu membantu mengurangi sampah plastik yang mencemari bumi. Ketiga, karpet bambu. Bambu tumbuh lebih cepat dibandingkan pohon lainnya, sehingga lebih ramah lingkungan. Selain itu, karpet bambu juga tahan lama dan memberikan tampilan alami yang cantik untuk rumahmu. Terakhir, karpet yang menggunakan pewarna alami. Pewarna kimia seringkali mengandung bahan berbahaya yang bisa mencemari air dan tanah. Dengan memilih karpet yang diwarnai dengan pewarna alami, kamu turut menjaga kelestarian lingkungan. Dengan memilih karpet ramah lingkungan, kamu tidak hanya mendapatkan karpet yang indah dan fungsional, tapi juga berkontribusi pada pelestarian bumi. Yuk, mulai pilih karpet yang ramah lingkungan untuk rumahmu. Gap 3. Buat kalian yang punya hewan peliharaan di rumah, memilih karpet tentu butuh perhatian ekstra. Hewan peliharaan seperti anjing dan kucing bisa membawa kotoran, bulu, dan bahkan kadang-kadang menggaruk-garuk karpet. Jadi, berikut beberapa tips memilih karpet yang ramah untuk hewan peliharaan. Pertama,
pilih karpet dengan bahan yang tahan noda dan mudah dibersihkan. Karpet berbahan sintetis seperti nylon atau polyester biasanya lebih mudah dibersihkan dan tahan terhadap noda. Selain itu, bahan ini juga cukup tahan terhadap cakar hewan peliharaan. Kedua, pilih karpet dengan warna dan motif yang bisa menyamarkan noda dan bulu. Warna-warna gelap atau motif yang ramai bisa membantu menyamarkan kotoran atau bulu yang tertinggal di karpet. Ketiga, pertimbangkan karpet bertekstur rendah atau pendek. Karpet bertekstur rendah lebih mudah dibersihkan dan tidak mudah terjebak bulu hewan peliharaan. Keempat, pilih karpet dengan lapisan bawah yang anti-slip. Ini penting agar karpet tidak mudah bergeser saat hewan peliharaan bermain atau berlari-larian di atasnya. Terakhir, pastikan untuk rutin membersihkan karpet. Gunakan vacuum cleaner yang kuat untuk menghisap bulu dan kotoran, serta lakukan pembersihan mendalam secara berkala untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan karpet di rumahmu. Dengan memilih karpet yang tepat dan melakukan perawatan rutin, kamu bisa tetap menikmati keindahan karpet, tanpa perlu khawatir dengan kehadiran hewan peliharaan di rumah. Selamat mencoba, Gap 2CS. Nah, kalau kalian penasaran dengan tren karpet terbaru di tahun ini, yuk kita bahas. Setiap tahun, tren dekorasi rumah selalu berubah, termasuk tren karpet. Tahun ini, ada beberapa tren karpet yang lagi hits banget dan bisa jadi inspirasi buat kalian yang ingin mengganti atau menambah karpet di rumah. Pertama, tren karpet dengan motif geometris. Motif ini memberikan kesan modern dan bisa menjadi statement piece di ruangan kalian. Karpet dengan pola-pola seperti segitiga, garis-garis, atau bentuk-bentuk abstrak lainnya sedang banyak digemari. Kedua, karpet berbahan alami. Karpet yang terbuat dari serat alami seperti wool, rami, atau katun menjadi pilihan banyak orang yang ingin menghadirkan nuansa alami dan ramah lingkungan di rumah mereka. Selain itu, bahan alami biasanya lebih tahan lama dan nyaman. Ketiga, warna-warna netral dan earthy tones. Warna seperti beige, coklat, abu-abu, dan hijau daun memberikan kesan hangat dan menenangkan. Warna-warna ini juga mudah dipadukan dengan berbagai gaya dekorasi rumah. Keempat, karpet bertekstur tebal dan berbulu panjang atau shaggy. Karpet jenis ini memberikan kesan mewah dan sangat nyaman untuk diinjak. Cocok banget buat kalian yang suka suasana cozy di rumah. Kelima, karpet vintage atau berkesan klasik. Karpet dengan motif klasik atau yang terlihat seperti karpet antik juga sedang naik daun. Karpet jenis ini bisa memberikan sentuhan elegan dan timeless di ruangan kalian. Jadi, itulah beberapa tren karpet terbaru di tahun ini yang bisa kalian pertimbangkan. Ingat, tren bisa menjadi panduan, tapi yang terpenting adalah memilih karpet yang sesuai dengan selera dan kebutuhan kalian. Selamat mencari karpet impian kalian. Gap 2S. Nah, sekarang kita masuk ke tips penting lainnya, yaitu cara membersihkan noda pada karpet. Meskipun karpet bisa membuat rumah kalian terlihat lebih indah dan nyaman, mereka juga bisa menjadi magnet untuk noda dan kotoran. Jangan khawatir, ada beberapa langkah mudah yang bisa kalian lakukan untuk membersihkan noda pada karpet. Pertama, jangan biarkan noda terlalu lama. Semakin cepat kalian membersihkannya, semakin besar peluang noda tersebut hilang sepenuhnya. Gunakan kain bersih atau tisu untuk menyerap sebanyak mungkin cairan tumpah. Jangan digosok, cukup ditekan-tekan saja agar tidak menyebar. Kedua, gunakan campuran air hangat dan deterjen ringan. Basahi kain bersih dengan campuran ini dan tepuk-tepuk pada noda. Hindari menggosok terlalu keras karena bisa merusak serat karpet. Jika noda masih membandel, kalian bisa mencoba menggunakan cuka putih atau baking soda sebagai alternatif pembersih alami. Ketiga, bilas area yang sudah dibersihkan dengan air bersih untuk menghilangkan sisa deterjen. Gunakan kain kering untuk menyerap kelebihan air dan biarkan karpet mengering secara alami. Jika memungkinkan, letakkan kipas angin di dekat area yang basah untuk mempercepat proses pengeringan. Keempat, untuk noda yang lebih sulit seperti tinta atau darah, kalian bisa mempertimbangkan menggunakan produk pembersih karpet khusus yang tersedia di pasaran. Pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan pada kemasan produk tersebut. Terakhir, lakukan pembersihan karpet secara rutin, minimal sekali dalam setahun, dengan menggunakan jasa pembersih profesional. Ini akan membantu menjaga karpet kalian tetap bersih dan awet. Dengan langkah-langkah ini, kalian bisa menjaga karpet tetap bersih dan bebas noda. Selamat mencoba, Gap 2S. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara karpet buatan tangan dan karpet mesin.
Ini penting banget buat kalian yang ingin memilih karpet yang tidak hanya cantik tapi juga berkualitas. Pertama, mari kita bahas karpet buatan tangan. Karpet ini dibuat dengan penuh ketelitian dan seni oleh para pengrajin. Setiap benang dijalin dengan hati-hati, sehingga menghasilkan tekstur dan detail yang unik. Karena proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu, karpet buatan tangan biasanya memiliki nilai estetika yang tinggi dan bisa menjadi investasi jangka panjang. Selain itu, karpet buatan tangan sering menggunakan bahan-bahan alami seperti wool atau sutra, yang membuatnya lebih lembut dan tahan lama. Di sisi lain, karpet mesin diproduksi dengan menggunakan teknologi canggih yang memungkinkan pembuatan dalam jumlah besar dan waktu yang lebih singkat. Karpet ini biasanya lebih terjangkau dan memiliki berbagai pilihan warna serta motif yang lebih seragam. Meskipun mungkin tidak seunik karpet buatan tangan, karpet mesin tetap bisa menjadi pilihan yang praktis dan fungsional, terutama untuk ruangan yang sering digunakan. Jadi, mana yang lebih baik? Semua tergantung pada kebutuhan dan preferensi kalian. Jika kalian mencari karpet yang unik dan memiliki nilai seni, karpet buatan tangan adalah pilihan yang tepat. Namun, jika kalian menginginkan karpet yang praktis dan mudah didapatkan dengan berbagai pilihan desain, karpet mesin bisa menjadi solusi yang pas. Dengan memahami perbedaan ini, kalian bisa lebih mudah menentukan pilihan yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan rumah kalian. Selamat memilih. Gap! Sebelum kita mengakhiri video ini, kami punya satu tips tambahan yang penting banget buat kalian yang punya ruangan dengan lalu lintas tinggi. Memilih karpet untuk area yang sering dilalui orang, seperti ruang tamu, lorong, atau ruang keluarga, memerlukan pertimbangan khusus. Berikut beberapa tips yang bisa kalian ikuti. Pertama, pilihlah karpet dengan serat yang padat dan kuat. Karpet dengan serat yang padat tidak hanya lebih awet, tapi juga lebih tahan terhadap tekanan dan gesekan yang sering terjadi di area dengan lalu lintas tinggi. Kedua, perhatikan bahan karpet. Karpet yang terbuat dari bahan sintetis seperti nylon atau polyester biasanya lebih tahan lama dan mudah dibersihkan. Bahan ini juga lebih tahan terhadap noda dan kotoran, sehingga cocok untuk area yang sering digunakan. Ketiga, pilih warna dan motif yang bisa menyamarkan noda dan kotoran. Warna-warna gelap atau motif yang ramai bisa membantu menyembunyikan noda kecil atau debu yang mungkin muncul di permukaan karpet. Keempat, pertimbangkan karpet dengan lapisan bawah yang kuat. Lapisan bawah yang berkualitas akan membantu menjaga bentuk dan kestabilan karpet, sehingga tidak mudah tergelincir atau bergeser saat digunakan. Terakhir, pastikan karpet yang kalian pilih mudah untuk perawatan. Pilih karpet yang bisa dibersihkan dengan mudah menggunakan vacuum cleaner atau bahkan bisa dicuci jika diperlukan. Dengan mengikuti tips-tips ini, kalian bisa memilih karpet yang tepat untuk ruangan dengan lalu lintas tinggi, sehingga tetap awet dan terlihat bagus meskipun sering digunakan. Semoga tips ini bermanfaat dan membantu kalian dalam memilih karpet yang sesuai untuk kebutuhan rumah kalian. Gap 2S. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita bahas tentang manfaat karpet untuk kesehatan. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa karpet bisa memberikan beberapa manfaat kesehatan yang penting. Pertama, karpet dapat membantu mengurangi alergi. Karpet yang bersih dan terawat dengan baik dapat menangkap debu, serbuk sari, dan partikel kecil lainnya yang dapat menyebabkan alergi. Dengan membersihkan karpet secara rutin, kita bisa mengurangi jumlah alergen di udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kedua, karpet juga dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak dan orang tua. Karpet yang empuk dapat mengurangi risiko cedera akibat jatuh, terutama di rumah dengan anak kecil yang aktif atau orang tua yang rentan tergelincir. Karpet memberikan permukaan yang lebih lembut dan aman dibandingkan dengan lantai keras. Ketiga, karpet dapat membantu mengurangi kebisingan. Serat karpet dapat menyerap suara, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman. Ini sangat berguna di rumah dengan banyak aktivitas atau di apartemen yang memiliki dinding tipis. Keempat, karpet dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Karpet yang terbuat dari bahan alami seperti wool dapat membantu menyerap dan menghilangkan polutan di udara, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Terakhir, karpet dapat memberikan kenyamanan termal. Karpet yang tebal dapat membantu menjaga suhu ruangan tetap hangat di musim dingin, sehingga mengurangi penggunaan pemanas dan meningkatkan efisiensi energi. Dengan memperhatikan manfaat-manfaat ini,
kita bisa melihat bahwa karpet bukan hanya elemen dekoratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman di rumah kita. Pastikan untuk memilih karpet yang berkualitas dan merawatnya dengan baik, agar bisa mendapatkan semua manfaat ini. Semoga informasi ini berguna dan membantu kalian dalam memilih karpet yang tepat untuk kesehatan keluarga kalian. Gap 2. Sebelum kita berakhir, ada satu hal penting yang harus kita bahas, cara memasang karpet dengan benar. Memasang karpet mungkin terlihat sederhana, tapi ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan agar hasilnya maksimal. Yuk, kita simak panduannya. Pertama, pastikan lantai yang akan dipasangi karpet bersih dan kering. Bersihkan debu dan kotoran yang ada, serta pastikan lantai bebas dari kelembaban. Lantai yang bersih akan membuat karpet lebih mudah dipasang dan tahan lama. Kedua, ukur ruangan dengan teliti. Pastikan kamu tahu ukuran pasti ruangan yang akan dipasangi karpet. Ini akan membantu kamu memotong karpet dengan ukuran yang pas dan menghindari pemborosan bahan. Ketiga, gunakan underlay atau alas karpet. Underlay ini berfungsi untuk memberikan kenyamanan ekstra dan juga melindungi karpet dari keausan. Pilih underlay yang sesuai dengan jenis karpet yang kamu gunakan. Keempat, bentangkan karpet di atas ruangan dan pastikan posisinya sudah benar. Gunakan pisau karpet untuk memotong karpet sesuai dengan ukuran ruangan. Pastikan potongannya rapi dan presisi. Kelima, pasang karpet dengan menggunakan perekat khusus atau double tape di tepi-tepi karpet. Tekan karpet dengan kuat agar menempel dengan baik ke lantai. Pastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap di bawah karpet. Terakhir, gunakan alat khusus seperti roller untuk meratakan karpet dan memastikan karpet menempel dengan sempurna. Setelah itu, potong kelebihan karpet di tepi-tepi ruangan agar hasilnya rapi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa memasang karpet dengan benar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga panduan ini bermanfaat dan membantu kalian yang sedang berencana untuk memasang karpet di rumah. Selamat mencoba! Gap 2. Mau bikin teras atau halaman belakang rumah jadi lebih nyaman dan stylish? Karpet outdoor bisa jadi solusi yang tepat. Tapi sebelum memilih, kamu harus tahu dulu jenis-jenis karpet outdoor yang tahan cuaca. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, ada karpet polypropylene. Karpet ini sangat populer untuk penggunaan outdoor karena tahan terhadap kelembaban dan sinar UV. Karpet polypropylene juga mudah dibersihkan, jadi kamu nggak perlu khawatir kalau ada noda atau kotoran. Selanjutnya, ada karpet sisal sintetis. Karpet ini terbuat dari serat alami yang dilapisi dengan bahan sintetis, sehingga tahan terhadap cuaca ekstrem. Selain itu, karpet sisal sintetis juga memberikan tampilan yang alami dan elegan. Karpet karet juga menjadi pilihan yang bagus untuk area outdoor. Karpet ini sangat tahan lama dan anti-slip, VA, jadi aman digunakan di area yang sering terkena air seperti dekat kolam renang atau taman. Karpet karet juga mudah dibersihkan, cukup disiram dengan air. Jangan lupa juga karpet vinil. Karpet ini sangat tahan terhadap air dan mudah dipasang. Karpet vinil juga hadir dalam berbagai desain dan warna. Jadi kamu bisa pilih yang sesuai dengan selera dan tema dekorasi outdoor kamu. Terakhir ada karpet bambu. Karpet ini memberikan kesan alami dan eksotis. Meskipun terbuat dari bahan alami, karpet bambu yang sudah diproses khusus bisa tahan terhadap cuaca luar ruangan. Dengan mengetahui berbagai jenis karpet outdoor yang tahan cuaca, kamu bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya dekorasi kamu. Yuk, bikin ruang outdoor kamu jadi lebih nyaman dan menarik dengan karpet yang tepat. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap 2. Nah, sekarang kita akan bahas tips memilih karpet untuk ruangan yang sering digunakan oleh anak kecil. Memilih karpet yang tepat untuk ruangan anak bukan cuma soal estetika, tapi juga soal keamanan dan kenyamanan. Yuk, simak tips-tips berikut ini. Pertama, pilih karpet yang lembut dan empuk. Anak-anak suka bermain di lantai, jadi pastikan karpet yang kamu pilih memiliki permukaan yang lembut dan empuk. Karpet berbahan wool atau karpet shaggy bisa jadi pilihan yang tepat karena teksturnya yang nyaman. Kedua, pilih karpet dengan bahan yang mudah dibersihkan. Anak-anak seringkali menumpahkan makanan atau minuman di atas karpet. Oleh karena itu, pilihlah karpet yang mudah dibersihkan dan tahan noda. Karpet berbahan sintetis seperti polypropylene atau karpet vinil bisa jadi solusi praktis. Ketiga, pilih karpet dengan warna dan motif yang sesuai. Pilih warna dan motif karpet yang ceria dan sesuai dengan tema kamar anak.
Warna-warna cerah dan motif kartun bisa membuat suasana ruangan jadi lebih menyenangkan dan mengundang anak untuk bermain. Keempat, pastikan karpet memiliki fitur anti-slip. Keamanan adalah hal yang penting. Pilih karpet yang memiliki lapisan anti-slip di bagian bawahnya agar karpet tidak mudah bergeser dan mengurangi risiko anak terpeleset saat bermain. Kelima, pilih karpet yang hypoallergenic. Beberapa anak memiliki alergi terhadap debu atau bahan tertentu. Pilih karpet yang hypoallergenic dan mudah dibersihkan untuk mengurangi risiko alergi. Dengan memperhatikan beberapa tips di atas, kamu bisa memilih karpet yang tidak hanya nyaman dan menarik, tetapi juga aman untuk anak-anak. Yuk, ciptakan ruang bermain yang nyaman dan aman untuk si kecil dengan karpet yang tepat. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini, Gap 2. Sekarang, kita akan membahas tentang berbagai jenis karpet yang cocok untuk kantor. Memilih karpet untuk kantor bukan hanya soal tampilan, tetapi juga soal kenyamanan dan daya tahan. Yuk, simak ulasannya berikut ini. Pertama, karpet berjenis loop pile. Karpet ini terkenal dengan daya tahannya yang tinggi dan cocok untuk area dengan lalu lintas tinggi seperti kantor. Struktur loopnya membuat karpet ini lebih tahan terhadap jejak kaki dan kotoran. Kedua, karpet berjenis cut pile. Karpet ini memberikan kesan mewah dan nyaman. Cocok untuk ruang meeting atau ruang kerja pribadi. Meskipun lebih lembut, pastikan memilih yang berkualitas tinggi agar tetap tahan lama. Ketiga, karpet modular atau karpet tile. Karpet jenis ini sangat praktis karena mudah dipasang dan diganti. Jika ada bagian yang rusak atau kotor, kamu bisa mengganti hanya bagian tersebut tanpa harus mengganti seluruh karpet. Cocok banget untuk kantor yang dinamis dan sering mengalami perubahan layout. Keempat, karpet berbahan sintetis seperti nylon atau polipropilen. Karpet ini memiliki daya tahan yang baik dan mudah dibersihkan. Cocok untuk area kantor yang sering digunakan dan rentan terhadap tumpahan atau noda. Kelima, karpet berjenis Berber. Karpet ini memiliki tekstur kasar dan tahan lama. Cocok untuk area umum seperti lobi atau koridor. Selain itu, karpet Berber juga memiliki kemampuan menyerap suara yang baik, sehingga bisa membantu mengurangi kebisingan di kantor. Dengan memilih karpet yang tepat, kantor tidak hanya akan terlihat lebih profesional, tetapi juga lebih nyaman dan produktif. Pertimbangkan jenis dan bahan karpet sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas di kantor kamu. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap tease. Jika kamu penggemar gaya minimalis, memilih karpet yang tepat bisa menjadi tantangan tersendiri. Gaya minimalis menekankan pada kesederhanaan, fungsionalitas, dan elemen-elemen yang bersih. Nah, berikut ini beberapa tips memilih karpet yang cocok untuk ruangan minimalis kamu. Pertama, pilih karpet dengan warna netral. Warna-warna seperti putih, abu-abu, beige, atau hitam akan sangat cocok untuk ruangan minimalis. Warna-warna ini memberikan kesan ruangan yang lebih luas dan bersih. Kedua, pilih karpet dengan desain yang sederhana. Hindari karpet dengan motif yang terlalu ramai atau mencolok. Karpet dengan pola geometris sederhana atau tanpa pola sama sekali akan lebih sesuai dengan konsep minimalis. Ketiga, perhatikan ukuran karpet. Pastikan karpet yang kamu pilih sesuai dengan ukuran ruangan. Karpet yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa merusak estetika ruangan. Idealnya, karpet harus menutupi area utama ruangan tanpa mengganggu tata letak furnitur. Keempat, pilih bahan karpet yang mudah perawatannya. Karpet berbahan wool atau sintetis biasanya lebih mudah dibersihkan dan tahan lama. Ini penting untuk menjaga tampilan ruangan minimalis yang selalu rapi dan teratur. Kelima, pertimbangkan karpet dengan tekstur yang lembut namun tidak terlalu tebal. Karpet dengan tekstur seperti ini akan memberikan kesan ringan dan tidak membebani tampilan ruangan. Dengan mengikuti tips-tips ini, kamu bisa menemukan karpet yang tidak hanya indah, tetapi juga fungsional untuk ruangan minimalis kamu. Ingat, kunci dari gaya minimalis adalah keseimbangan dan kesederhanaan. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap ideas. Memilih karpet untuk kamar tidur bisa menjadi langkah penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan. Kamar tidur adalah tempat untuk beristirahat dan bersantai, jadi karpet yang dipilih harus mendukung kenyamanan tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis karpet yang cocok untuk kamar tidur kamu. Pertama, karpet wall. Karpet jenis ini terkenal karena kelembutannya dan daya tahan yang luar biasa. Wool juga memiliki sifat alami yang membuatnya tahan terhadap noda dan api, serta mampu mengatur suhu ruangan,
membuat kamar tidur tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Kedua, karpet shaggy. Karpet dengan bulu yang panjang dan tebal ini memberikan sensasi kenyamanan yang luar biasa. Karpet shaggy sangat ideal untuk kamar tidur karena memberikan nuansa mewah dan nyaman saat disentuh. Namun, pastikan untuk memilih karpet shaggy dengan bahan berkualitas agar mudah dalam perawatannya. Ketiga, karpet sintetis. Karpet ini adalah pilihan yang praktis dan terjangkau. Bahan sintetis seperti nilon atau polyester mudah dibersihkan dan tahan lama, menjadikannya pilihan yang baik untuk kamar tidur. Selain itu, karpet sintetis juga hadir dalam berbagai warna dan pola, sehingga kamu bisa menyesuaikannya dengan desain kamar tidurmu. Keempat, karpet vinil. Meskipun biasanya digunakan di area dengan lalu lintas tinggi, karpet vinil juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk kamar tidur. Karpet vinil mudah dibersihkan dan tahan terhadap air, menjadikannya pilihan yang praktis dan tahan lama. Pilihlah karpet vinil dengan desain yang lembut dan menenangkan untuk kamar tidur kamu. Kelima, karpet katun. Karpet berbahan katun sangat nyaman dan lembut, menjadikannya pilihan yang baik untuk kamar tidur. Karpet katun juga mudah dicuci ya, sehingga perawatannya lebih mudah. Pilih karpet katun dengan warna dan pola yang sesuai dengan tema kamar tidur kamu untuk menciptakan suasana yang harmonis. Dengan memilih jenis karpet yang tepat, kamu bisa menciptakan kamar tidur yang nyaman, hangat, dan menenangkan. Jangan lupa untuk mempertimbangkan faktor kenyamanan, kepraktisan, dan estetika saat memilih karpet untuk kamar tidur kamu. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini, gap tigas. Ruangan dengan gaya bohemian memiliki karakteristik yang unik dan bebas, menggabungkan berbagai elemen warna, tekstur, dan pola yang menciptakan suasana yang santai dan artistik. Untuk melengkapi tampilan ini, memilih karpet yang tepat sangatlah penting. Berikut ini adalah beberapa tips memilih karpet untuk ruangan dengan gaya bohemian. Pertama, pilih karpet dengan pola etnik atau tribal. Karpet dengan pola ini sangat cocok untuk gaya bohemian karena memberikan sentuhan budaya dan sejarah. Pola-pola ini biasanya kaya akan warna dan detail, sehingga bisa menjadi pusat perhatian di ruangan kamu. Kedua, jangan takut untuk bermain dengan warna. Gaya bohemian dikenal dengan penggunaan warna-warna cerah dan kombinasi yang tidak biasa. Pilih karpet dengan warna-warna yang berani seperti merah, oranye, biru, atau hijau untuk menambah kehidupan dan energi ke dalam ruangan. Ketiga, tekstur juga memainkan peran penting. Karpet dengan tekstur yang kaya seperti karpet rajutan tangan atau karpet dari bahan alami seperti jute atau rami bisa menambah dimensi dan kenyamanan ke dalam ruangan. Tekstur ini juga memberikan nuansa alami dan kasual yang sangat sesuai dengan gaya bohemian. Keempat, pertimbangkan untuk menggunakan beberapa karpet kecil daripada satu karpet besar. Menggabungkan beberapa karpet kecil dengan pola dan warna yang berbeda bisa menciptakan tampilan yang dinamis dan menarik. Ini juga memungkinkan kamu untuk mengubah tata letak dan gaya ruangan dengan lebih mudah. Kelima, pilih karpet yang ramah lingkungan. Gaya bohemian seringkali berhubungan dengan kesadaran lingkungan dan penggunaan bahan-bahan alami. Pilih karpet yang terbuat dari bahan daur ulang atau bahan organik untuk menambah nilai lebih pada dekorasi ruangan kamu. Dengan memilih karpet yang tepat, kamu bisa menciptakan ruangan dengan gaya bohemian yang hangat, nyaman, dan penuh karakter. Jangan takut untuk bereksperimen dan mengekspresikan kreativitas kamu melalui pilihan karpet. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap tigases. Ruang tamu adalah salah satu ruangan terpenting di rumah, karena disinilah kita menerima tamu dan berkumpul bersama keluarga. Memilih karpet yang tepat untuk ruang tamu dapat memberikan kenyamanan dan keindahan tambahan. Berikut ini adalah beberapa jenis karpet yang cocok untuk ruang tamu kamu. Pertama, carpet wall. Carpet wall dikenal karena kelembutan dan daya tahannya. Wall juga merupakan bahan alami yang nyaman di bawah kaki dan memiliki kemampuan isolasi yang baik. Ini membuat carpet wall menjadi pilihan yang sangat baik untuk ruang tamu yang sering digunakan. Kedua, karpet sintetis. Karpet sintetis seperti yang terbuat dari nylon atau polyester adalah pilihan yang praktis dan terjangkau. Mereka mudah dibersihkan dan tahan lama, sehingga cocok untuk ruang tamu yang sering digunakan oleh anak-anak atau hewan peliharaan. Ketiga, karpet vinil. Karpet vinil adalah pilihan yang sempurna jika kamu mencari karpet yang mudah dirawat dan tahan lama.
Vinil tahan terhadap noda dan air, sehingga ideal untuk ruang tamu yang sering digunakan untuk berbagai aktivitas. Keempat, karpet permadani. Karpet permadani memberikan sentuhan elegan dan berkelas pada ruang tamu. Mereka hadir dalam berbagai pola dan warna yang indah, sehingga bisa menjadi pusat perhatian di ruangan kamu. Kelima, karpet rajutan tangan. Jika kamu mencari sesuatu yang unik dan artistik, karpet rajutan tangan adalah pilihan yang sempurna. Setiap karpet rajutan tangan adalah karya seni yang unik, menambah karakter dan pesona pada ruang tamu kamu. Dengan memilih jenis karpet yang tepat, kamu bisa menciptakan ruang tamu yang nyaman, menarik, dan sesuai dengan gaya hidup kamu. Jadi pertimbangkan kebutuhan dan preferensi kamu saat memilih karpet untuk ruang tamu. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Jep 3. Ruangan dengan gaya klasik memiliki pesona tersendiri yang tak lekang oleh waktu. Untuk melengkapi estetika ruangan klasik, memilih karpet yang tepat sangatlah penting. Berikut ini adalah beberapa panduan yang bisa kamu ikuti. Pertama, pilih karpet dengan warna-warna netral atau warna-warna yang kaya seperti merah marun, hijau zamrud, atau biru tua. Warna-warna ini akan memberikan kesan elegan dan mewah yang sesuai dengan tema klasik. Kedua, perhatikan motif karpet. Karpet dengan motif tradisional seperti motif bunga, medali tengah, atau pola geometris klasik akan sangat cocok. Motif-motif ini memberikan nuansa yang vintage dan berkelas. Ketiga, pilih bahan karpet yang berkualitas tinggi. Karpet wol atau permadani Persia adalah pilihan yang sangat baik. Kedua jenis karpet ini tidak hanya tahan lama, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kehangatan ekstra pada ruangan. Keempat, pertimbangkan ukuran karpet. Pastikan karpet yang kamu pilih cukup besar untuk mencakup area utama ruangan, tetapi masih menyisakan sedikit ruang di sekeliling untuk memberikan kesan ruangan yang lebih luas dan teratur. Kelima, jangan lupakan perawatan karpet. Karpet dengan bahan dan motif klasik biasanya memerlukan perawatan khusus untuk menjaga keindahannya. Pastikan kamu mengetahui cara merawat karpet tersebut agar tetap awet dan terlihat seperti baru. Dengan mengikuti panduan ini, kamu bisa memilih karpet yang tidak hanya melengkapi gaya klasik ruanganmu, tetapi juga menambah kenyamanan dan keindahan. Selamat berbelanja karpet dan semoga ruangan klasikmu semakin mempesona. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap 3. Ruang makan adalah salah satu ruangan yang sering digunakan untuk berkumpul bersama keluarga dan teman. Oleh karena itu, memilih karpet yang tepat untuk ruang makan sangatlah penting. Berikut ini beberapa jenis karpet yang cocok untuk ruang makan. Pertama, karpet berbahan wol. Karpet wol dikenal karena keawetannya dan kemampuannya untuk menahan noda. Ini sangat penting di ruang makan yang rentan terhadap tumpahan makanan dan minuman. Selain itu, karpet wol juga memberikan kenyamanan dan kehangatan ekstra. Kedua, karpet sintetis. Karpet jenis ini merupakan pilihan yang praktis dan terjangkau. Karpet sintetis seperti nilon dan polyester tahan terhadap noda dan mudah dibersihkan, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk ruang makan yang sering digunakan. Ketiga, karpet vinil. Jika kamu mencari sesuatu yang benar-benar mudah dirawat, karpet vinil adalah jawabannya. Karpet ini tahan air dan sangat mudah dibersihkan, sehingga ideal untuk ruang makan yang sering mengalami tumpahan. Keempat, karpet dengan motif berani. Karpet dengan motif yang mencolok dapat menjadi focal point yang menarik di ruang makan. Motif geometris atau pola yang berwarna-warni dapat menambah karakter dan pesona ruangan. Kelima, karpet dengan serat pendek. Untuk ruang makan, sebaiknya pilih karpet dengan serat yang lebih pendek agar lebih mudah dibersihkan dari remah-remah makanan. Karpet dengan serat pendek juga lebih tahan lama dan tidak mudah kusut. Dengan mempertimbangkan bahan, motif, dan jang serat, kamu bisa menemukan karpet yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menambah estetika ruang makanmu. Selamat memilih karpet yang sempurna untuk ruang makanmu. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Jep 3. Untuk kamu yang memiliki ruangan dengan gaya modern, memilih karpet yang tepat adalah kunci untuk menyempurnakan tampilan ruangan. Ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti agar karpet yang dipilih benar-benar sesuai dengan estetika modern yang kamu inginkan. Pertama, pilih karpet dengan desain minimalis. Karpet dengan pola sederhana atau bahkan polos sangat cocok untuk ruangan bergaya modern. Hindari motif yang terlalu ramai karena bisa mengganggu kesan bersih dan rapi yang ingin ditampilkan. Kedua, pertimbangkan warna netral atau monokrom.
Warna-warna seperti abu-abu, putih, hitam, atau beige akan memberikan kesan elegan dan tidak akan bertabrakan dengan elemen dekorasi lainnya. Warna-warna ini juga memberikan kesan luas pada ruangan. Ketiga, pilih bahan yang mudah dirawat. Bahan seperti wool atau karpet sintetis yang tahan noda dan mudah dibersihkan sangat ideal untuk gaya hidup modern yang sibuk. Keempat, perhatikan ukuran karpet. Pastikan karpet yang dipilih memiliki ukuran yang proporsional dengan ruangan. Karpet yang terlalu kecil atau terlalu besar bisa merusak keseimbangan visual ruangan. Terakhir, jangan ragu untuk memilih karpet dengan tekstur yang unik. Karpet dengan permukaan bertekstur bisa menambah dimensi dan kedalaman pada ruangan tanpa mengorbankan kesan modern. Dengan mengikuti tips-tips ini, kamu bisa menemukan karpet yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menambah keindahan ruangan bergaya modernmu. Selamat memilih karpet yang sempurna untuk ruang modernmu. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap. Nah, sekarang kita akan membahas berbagai jenis karpet yang cocok untuk ruang keluarga. Ruang keluarga adalah tempat berkumpulnya semua anggota keluarga untuk bersantai, nonton TV, atau sekedar ngobrol. Jadi, memilih karpet yang tepat untuk ruang keluarga sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan hangat. Pertama, karpet wall. Karpet ini sangat lembut dan tahan lama, cocok untuk ruang keluarga yang sering digunakan. Selain itu, karpet wall juga memiliki sifat isolasi yang baik, sehingga membuat ruang keluarga lebih hangat. Kedua, karpet shaggy. Karpet ini terkenal dengan teksturnya yang tebal dan nyaman, cocok untuk ruang keluarga yang ingin memberikan kesan cozy dan santai. Anak-anak pasti suka bermain di atas karpet shaggy ini. Ketiga, karpet sintetis. Karpet ini praktis dan terjangkau, serta mudah dirawat. Karpet sintetis juga tahan terhadap noda, sehingga cocok untuk ruang keluarga yang sering digunakan. Keempat, karpet vinil. Karpet ini anti-ribet dan sangat mudah dibersihkan. Cocok untuk keluarga yang memiliki anak kecil atau hewan peliharaan. Kelima, karpet permadani. Karpet ini memberikan kesan elegan dan berkelas pada ruang keluarga. Pilihan yang tepat jika kamu ingin menambahkan sentuhan mewah pada ruangan. Dengan mempertimbangkan jenis karpet yang sesuai, kamu bisa membuat ruang keluarga menjadi tempat yang lebih nyaman dan menyenangkan untuk semua anggota keluarga. Selamat memilih karpet yang tepat untuk ruang keluargamu. 3. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini, gap tigas. Nah, sekarang kita akan membahas tips memilih karpet untuk ruangan dengan gaya industrial. Gaya industrial seringkali identik dengan tampilan yang kasar, namun tetap stylish dengan banyak elemen logam, beton, dan kayu. Pemilihan karpet yang tepat bisa menambahkan sentuhan hangat dan nyaman tanpa menghilangkan kesan industrial yang kuat. Pertama, pilih karpet dengan warna netral atau warna-warna earth tone seperti abu-abu, coklat, atau hitam. Warna-warna ini akan berpadu sempurna dengan elemen logam dan beton yang biasanya ada di ruang bergaya industrial. Kedua, perhatikan tekstur karpet. Karpet dengan tekstur kasar atau anyaman yang tebal bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menambah dimensi pada ruangan. Karpet sisal atau jutet bisa menjadi pilihan yang bagus karena teksturnya yang alami dan tahan lama. Ketiga, pilih motif yang sederhana atau geometris. Hindari motif yang terlalu ramai atau floral, karena bisa bertabrakan dengan estetika industrial yang minimalis dan fungsional. Motif garis-garis atau kotak-kotak bisa menjadi pilihan yang cocok. Keempat, pertimbangkan ukuran karpet. Untuk ruang dengan gaya industrial, karpet besar yang menutupi sebagian besar lantai bisa menciptakan kesan ruangan yang lebih luas dan terbuka. Namun, pastikan karpet tidak menutupi elemen-elemen penting seperti lantai beton atau kayu yang menjadi ciri khas gaya industrial. Kelima, jangan lupakan kualitas dan perawatan. Pilih karpet yang mudah dibersihkan dan tahan lama, mengingat gaya industrial seringkali digunakan di ruang dengan lalu lintas tinggi. Karpet sintetis atau campuran wool bisa menjadi pilihan yang praktis dan tetap stylish. Dengan mempertimbangkan tips-tips ini, kamu bisa menambahkan karpet yang tepat untuk melengkapi ruangan bergaya industrialmu. Selamat mencoba! Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap 3S. Nah, sekarang kita akan membahas jenis karpet yang cocok untuk ruang kerja di rumah. Dengan semakin banyak orang yang bekerja dari rumah, menciptakan ruang kerja yang nyaman dan produktif menjadi sangat penting. Karpet yang tepat bisa memberikan kenyamanan, kehangatan, dan juga menambah estetika ruang kerja kamu. Pertama,
Karpet bertekstur rendah atau flat weave. Karpet ini memiliki permukaan yang rata dan tidak berbulu, sehingga mudah dibersihkan dan sangat cocok untuk ruang kerja yang sering digunakan. Karpet jenis ini juga memberikan kesan rapi dan profesional. Kedua, karpet berbahan wool. Wool adalah bahan alami yang tahan lama dan nyaman di bawah kaki. Karpet wool juga memiliki kemampuan isolasi yang baik, sehingga bisa membantu meredam suara dan menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Ketiga, karpet sintetis seperti nilon atau polyester. Karpet jenis ini biasanya lebih tahan lama dan mudah dirawat. Selain itu, karpet sintetis seringkali lebih terjangkau dan tersedia dalam berbagai warna dan motif, sehingga kamu bisa menyesuaikannya dengan desain ruang kerja kamu. Keempat, karpet tile atau modular. Karpet ini terdiri dari potongan-potongan kecil yang bisa disusun sesuai keinginan. Keuntungan dari karpet tile adalah kamu bisa mengganti bagian yang rusak atau kotor tanpa harus mengganti seluruh karpet. Selain itu, karpet tile juga mudah dipasang dan diatur ulang sesuai kebutuhan. Kelima, karpet dengan motif geometris atau warna netral. Warna dan motif yang tenang akan membantu menciptakan suasana yang fokus dan produktif. Hindari warna-warna yang terlalu mencolok atau motif yang terlalu ramai, karena bisa mengganggu konsentrasi. Dengan memilih karpet yang tepat, ruang kerja di rumah kamu bisa menjadi tempat yang nyaman dan produktif. Ingat untuk mempertimbangkan kebutuhan dan gaya kerja kamu saat memilih karpet. Selamat mencoba, dan semoga ruang kerja kamu semakin nyaman dan menyenangkan. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap 3S. Nah, sekarang kita akan membahas tips memilih karpet untuk ruangan dengan gaya vintage. Gaya vintage memberikan sentuhan klasik dan elegan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kenangan. Untuk mencapai tampilan ini, pilih karpet yang memiliki motif dan warna yang klasik. Pertama, pilih karpet dengan pola floral atau damask. Motif ini sering ditemukan di era vintage dan bisa memberikan kesan yang anggun dan klasik. Kedua, pilih warna-warna yang lembut dan hangat seperti krem, coklat, atau warna pastel. Warna-warna ini akan membantu menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Ketiga, pertimbangkan karpet yang memiliki efek usang atau distressed. Karpet dengan tampilan sedikit pudar atau bertekstur kasar bisa memberikan kesan autentik dan menambah karakter ruangan. Keempat, jangan ragu untuk memilih karpet yang terbuat dari bahan alami seperti wool atau katun. Bahan-bahan ini tidak hanya tahan lama, tetapi juga memberikan kehangatan dan kenyamanan. Kelima, perhatikan ukuran karpet. Untuk ruangan dengan gaya vintage, karpet yang lebih besar seringkali lebih cocok karena bisa menutupi sebagian besar lantai dan menciptakan kesan yang lebih kohesif. Dengan memilih karpet yang tepat, kamu bisa menciptakan ruangan dengan gaya vintage yang elegan dan penuh karakter. Selamat mencoba dan semoga ruangan kamu semakin indah dan nyaman. Gap is solar furniture service. Gap. Nah, sekarang kita akan membahas jenis karpet yang cocok untuk ruang bermain anak. Ruang bermain adalah tempat di mana anak-anak bisa bebas bermain, belajar, dan berimajinasi. Oleh karena itu, memilih karpet yang tepat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka. Pertama, pilih karpet dengan bahan yang lembut dan nyaman. Bahan seperti wool atau katun sangat cocok karena tidak hanya empuk, tetapi juga tahan lama dan mudah dibersihkan. Karpet berbahan sintetis seperti nylon juga bisa menjadi pilihan karena tahan noda dan mudah dirawat. Kedua, pilih karpet dengan warna dan motif yang ceria. Warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, atau kuning bisa merangsang kreativitas dan imajinasi anak-anak. Motif kartun, hewan, atau pola geometris juga bisa menambah keseruan di ruang bermain mereka. Ketiga, pertimbangkan karpet dengan fitur tambahan seperti anti-slip. Keamanan adalah prioritas utama. Jadi pastikan karpet yang dipilih memiliki lapisan anti-slip di bagian bawah untuk mencegah tergelincir saat anak-anak berlari atau bermain. Keempat, pilih karpet yang mudah dibersihkan. Anak-anak cenderung membuat berantakan, jadi pilihlah karpet yang bisa dengan mudah dibersihkan, baik dengan vacuum cleaner maupun dicuci. Terakhir, perhatikan ukuran karpet. Untuk ruang bermain, karpet yang lebih besar biasanya lebih baik karena memberikan lebih banyak area bagi anak-anak untuk bermain. Namun, pastikan karpet tersebut sesuai dengan ukuran ruangan agar tidak terlalu penuh atau terlalu kosong. Dengan memilih karpet yang tepat, ruang bermain anak bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh kesenangan.
Semoga tips ini membantu kamu dalam memilih karpet yang terbaik untuk si kecil. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap Tigias. Sekarang, kita akan membahas tips memilih karpet untuk ruangan dengan gaya Skandinavia. Gaya Skandinavia dikenal dengan kesederhanaannya, fungsionalitas, dan kesan hangat yang dihadirkannya. Oleh karena itu, memilih karpet yang tepat sangat penting untuk melengkapi tampilan ruangan bergaya Skandinavia. Pertama, pilih karpet dengan warna netral. Warna-warna seperti putih, abu-abu, beige, atau pastel sangat cocok untuk gaya Skandinavia. Warna-warna ini memberikan kesan bersih dan terang yang menjadi ciri khas dari gaya ini. Kedua, pilih karpet dengan bahan alami. Bahan seperti wool, katun, atau jute sangat cocok karena memberikan tekstur yang hangat dan nyaman, serta ramah lingkungan. Karpet berbahan alami juga biasanya lebih tahan lama dan mudah dirawat. Ketiga, perhatikan pola dan motif karpet. Untuk gaya Skandinavia, pilih karpet dengan pola yang sederhana dan minimalis. Pola geometris atau garis-garis halus bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menambahkan sedikit karakter tanpa mengganggu kesan minimalis. Keempat, ukuran karpet juga penting. Untuk ruangan bergaya Skandinavia, pilih karpet yang cukup besar untuk menutupi area utama ruangan, seperti di bawah meja kopi atau sofa. Ukuran karpet yang tepat akan membantu menyatukan elemen-elemen dalam ruangan dan menciptakan kesan hangat dan nyaman. Terakhir, pilih karpet yang mudah dirawat. Gaya Skandinavia menekankan pada kemudahan dan fungsionalitas. Jadi pastikan karpet yang dipilih mudah dibersihkan dan dirawat, agar tetap terlihat bagus dalam jangka waktu yang lama. Dengan memilih karpet yang tepat, ruangan bergaya Skandinavia, kamu akan semakin cantik, nyaman, dan fungsional. Semoga tips ini membantu kamu dalam memilih karpet yang terbaik untuk ruangan dengan gaya Skandinavia. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap. Sekarang, kita akan membahas jenis karpet yang cocok untuk ruang hobi. Ruang hobi adalah tempat di mana kamu bisa mengekspresikan diri, bersantai, dan menikmati waktu luang dengan kegiatan yang kamu sukai. Oleh karena itu, memilih karpet yang tepat sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Pertama, karpet bertekstur tebal. Jika hobi kamu melibatkan duduk di lantai, seperti merajut, melukis, atau bermain musik, karpet dengan tekstur tebal akan memberikan kenyamanan ekstra. Karpet jenis ini juga membantu meredam suara, sehingga suasana tetap tenang dan nyaman. Kedua, karpet dengan warna yang cerah dan motif unik. Warna-warna cerah dan motif yang menarik dapat memberikan inspirasi dan energi positif saat kamu beraktivitas. Pilih karpet dengan motif yang sesuai dengan tema ruang hobi kamu, seperti pola abstrak, geometris, atau bahkan tema alam. Ketiga, karpet yang mudah dibersihkan. Ruang hobi seringkali menjadi tempat yang rentan terhadap tumpahan atau kotoran, terutama jika hobi kamu melibatkan bahan-bahan seperti cat, tanah liat, atau makanan. Pilih karpet yang mudah dibersihkan dan tahan terhadap noda agar ruang hobi tetap terlihat rapi dan bersih. Keempat, karpet modular. Karpet modular atau karpet tile adalah pilihan yang praktis untuk ruang hobi. Kamu bisa mengatur dan mengganti susunan karpet sesuai kebutuhan atau preferensi. Selain itu, jika ada bagian karpet yang rusak atau kotor, kamu bisa mengganti hanya bagian tersebut tanpa perlu mengganti seluruh karpet. Terakhir, karpet yang ramah lingkungan. Jika kamu peduli dengan lingkungan, pilih karpet yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan seperti wool, katun organik, atau bahan daur ulang. Karpet ramah lingkungan tidak hanya baik untuk bumi, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kualitas yang baik. Dengan memilih karpet yang tepat, ruang hobi kamu akan menjadi tempat yang lebih nyaman, inspiratif, dan menyenangkan untuk menghabiskan waktu luang. Semoga tips ini membantu kamu dalam memilih karpet yang terbaik untuk ruang hobi kamu. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap Tigias. Sekarang, kita akan membahas tips memilih karpet untuk ruangan dengan gaya eklektik. Gaya eklektik adalah perpaduan dari berbagai elemen desain yang berbeda, namun tetap harmonis dan menarik. Oleh karena itu, memilih karpet yang tepat sangat penting untuk menciptakan tampilan yang unik dan berkarakter. Pertama, pilih karpet dengan motif yang berani. Gaya eklektik seringkali menggabungkan berbagai pola dan tekstur, jadi jangan takut untuk memilih karpet dengan motif yang mencolok, seperti tribal, batik, atau pola geometris yang rumit. Karpet dengan motif yang kuat dapat menjadi focal point yang menarik di ruangan. Kedua, perhatikan warna karpet.
Gaya eklektik memungkinkan kamu untuk bermain dengan banyak warna. Pilih karpet dengan warna-warna yang vibrant atau kombinasi warna yang tidak biasa. Kamu bisa memilih karpet dengan warna yang kontras dengan furnitur atau dinding untuk menciptakan tampilan yang dinamis dan energik. Ketiga, jangan ragu untuk memilih karpet dengan tekstur yang unik. Karpet dengan tekstur yang berbeda seperti karpet berbulu panjang, karpet anyaman, atau karpet dengan tekstur tebal dapat menambah dimensi dan karakter pada ruangan. Tekstur yang unik juga memberikan kenyamanan ekstra saat digunakan. Keempat, pertimbangkan ukuran karpet. Untuk gaya eklektik, kamu bisa bermain dengan ukuran karpet yang tidak konvensional. Misalnya, menggunakan beberapa karpet kecil yang disusun secara acak atau karpet besar yang menutupi sebagian besar lantai. Hal ini akan menambah kesan artistik dan kreatif pada ruangan. Terakhir, pilih karpet yang mencerminkan kepribadian dan selera kamu. Gaya eklektik adalah tentang kebebasan berekspresi, jadi pilih karpet yang benar-benar kamu sukai dan mencerminkan siapa kamu. Karpet yang dipilih dengan hati akan membuat ruangan terasa lebih personal dan hangat. Dengan memilih karpet yang tepat, ruangan dengan gaya eklektik kamu akan menjadi lebih hidup, berwarna, dan penuh karakter. Semoga tips ini membantu kamu dalam memilih karpet yang terbaik untuk ruangan eklektik kamu. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap Tigas. Sekarang, kita akan membahas tentang berbagai jenis karpet yang cocok untuk ruang yoga. Memilih karpet yang tepat untuk ruang yoga sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung praktik yoga kalian. Yuk kita mulai. Pertama, karpet berbahan alami seperti wool atau kapas sangat cocok untuk ruang yoga. Karpet jenis ini memberikan permukaan yang lembut dan nyaman saat digunakan untuk berbagai pose yoga. Selain itu, bahan alami juga lebih ramah lingkungan dan tahan lama. Kedua, karpet dengan tekstur yang anti-slip sangat penting untuk ruang yoga. Karpet dengan tekstur anti-slip akan memberikan pegangan yang baik sehingga kalian bisa melakukan pose yoga dengan lebih aman dan stabil. Pilih karpet dengan permukaan yang tidak licin untuk menghindari risiko tergelincir. Ketiga, karpet dengan ketebalan yang cukup juga penting untuk ruang yoga. Karpet yang terlalu tipis mungkin tidak memberikan bantalan yang cukup untuk sendi dan tulang. Sementara karpet yang terlalu tebal bisa mengurangi stabilitas saat melakukan pose berdiri. Pilih karpet dengan ketebalan yang pas untuk kenyamanan dan keamanan maksimal. Keempat, pertimbangkan karpet yang mudah dibersihkan. Ruang yoga sebaiknya selalu dalam kondisi bersih dan segar. Pilih karpet yang mudah dicuci atau dibersihkan dengan vacuum agar kalian bisa menjaga kebersihan ruang yoga dengan lebih mudah. Terakhir, pilih karpet dengan warna dan motif yang menenangkan. Warna-warna lembut seperti biru, hijau, atau abu-abu bisa menciptakan suasana yang tenang dan damai, ideal untuk praktik yoga. Motif yang sederhana juga membantu menjaga fokus dan konsentrasi selama sesi yoga. Dengan memilih karpet yang tepat, ruang yoga kalian akan menjadi tempat yang nyaman dan mendukung untuk praktik yoga yang lebih baik dan menyenangkan. Semoga tips ini membantu kalian dalam memilih karpet yang terbaik untuk ruang yoga kalian. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap Tigas. Sekarang, kita akan membahas cara memilih karpet yang tepat untuk ruangan dengan gaya tropis. Gaya tropis identik dengan suasana yang segar, alami, dan penuh dengan nuansa alam. Memilih karpet yang sesuai akan membantu menciptakan atmosfer tropis yang nyaman dan menyenangkan di rumah kalian. Yuk, kita mulai. Pertama, pilih karpet dengan bahan alami seperti ramibu atau serat kelapa. Bahan-bahan alami ini tidak hanya memberikan kesan yang lebih dekat dengan alam, tetapi juga memiliki tekstur yang unik dan menarik. Selain itu, bahan alami juga lebih ramah lingkungan dan tahan lama. Kedua, pilih karpet dengan warna-warna yang terinspirasi dari alam. Warna-warna seperti hijau daun, coklat tanah, atau biru laut sangat cocok untuk menciptakan suasana tropis yang segar dan menenangkan. Warna-warna alami ini juga mudah dipadukan dengan dekorasi lain yang ada di ruangan. Ketiga, pertimbangkan karpet dengan motif yang terinspirasi dari alam, seperti motif daun, bunga, atau motif geometris yang sederhana. Motif-motif ini akan menambah elemen visual yang menarik dan memperkuat tema tropis di ruangan kalian. Keempat, pilih karpet dengan tekstur yang nyaman. Karpet dengan tekstur yang lembut dan nyaman akan membuat ruangan terasa lebih hangat dan mengundang. Tekstur yang nyaman juga akan membuat kalian betah berlama-lama di ruangan tersebut.
Terakhir, jangan lupa untuk mempertimbangkan ukuran karpet. Pastikan karpet yang dipilih sesuai dengan ukuran ruangan agar tidak terlihat terlalu kecil atau terlalu besar. Karpet yang sesuai ukuran akan membantu menciptakan keseimbangan visual dan membuat ruangan terasa lebih harmonis. Dengan memilih karpet yang tepat, ruangan dengan gaya tropis kalian akan terasa lebih hidup dan menyenangkan. Semoga tips ini membantu kalian dalam memilih karpet yang terbaik untuk ruangan dengan gaya tropis. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini, Gap TD. Sekarang, kita akan membahas berbagai jenis karpet yang cocok untuk ruang musik. Ruang musik adalah tempat di mana kreativitas dan kenyamanan sangat penting, sehingga memilih karpet yang tepat bisa membuat perbedaan besar dalam pengalaman bermusik kalian. Yuk, kita mulai. Pertama, pilih karpet dengan kemampuan peredam suara yang baik. Karpet dengan bahan tebal seperti wool atau karpet dengan lapisan bawah yang empuk sangat efektif dalam menyerap suara dan mengurangi gema di ruangan. Ini akan membantu menciptakan akustik yang lebih baik dan membuat suara musik terdengar lebih jernih. Kedua, pertimbangkan karpet dengan bahan yang mudah dibersihkan. Ruang musik sering kali menjadi tempat berkumpulnya orang-orang, sehingga karpet di ruangan ini cenderung lebih cepat kotor. Karpet sintetis atau karpet vinil adalah pilihan praktis karena mudah dibersihkan dan tahan lama. Ketiga, pilih karpet dengan warna dan motif yang menenangkan. Warna-warna netral seperti abu-abu, krem, atau biru lembut bisa menciptakan suasana yang tenang dan fokus. Sangat cocok untuk ruang musik. Motif sederhana atau polos juga bisa membantu mengurangi distraksi visual dan membuat ruangan terasa lebih luas. Keempat, pilih karpet dengan tekstur yang nyaman. Karpet dengan tekstur lembut akan membuat ruangan terasa lebih hangat dan mengundang, sehingga kalian bisa merasa lebih nyaman saat bermain musik atau mendengarkan musik. Tekstur yang nyaman juga bisa menambah elemen estetika di ruangan kalian. Terakhir, jangan lupa untuk mempertimbangkan ukuran karpet. Pastikan karpet yang dipilih sesuai dengan ukuran ruang musik, agar tidak terlihat terlalu kecil atau terlalu besar. Karpet yang sesuai ukuran akan membantu menciptakan keseimbangan visual dan membuat ruangan terasa lebih harmonis. Dengan memilih karpet yang tepat, ruang musik kalian akan terasa lebih nyaman, fungsional, dan estetik. Semoga tips ini membantu kalian dalam memilih karpet yang terbaik untuk ruang musik kalian. Gap 3. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap. Sekarang, kita akan memberikan tips memilih karpet untuk ruangan dengan gaya rustic. Gaya rustic identik dengan nuansa alami dan hangat, sehingga memilih karpet yang tepat bisa memperkuat karakter ruangan kalian. Yuk, kita mulai. Pertama, pilih karpet dengan bahan alami. Karpet dari bahan seperti wool, jute, atau sisal sangat cocok untuk menciptakan suasana rustic yang alami dan otentik. Bahan-bahan alami ini juga biasanya lebih ramah lingkungan dan tahan lama. Kedua, perhatikan warna dan motif karpet. Warna-warna earthy seperti coklat, krem, hijau tua, atau abu-abu bisa menambah kehangatan dan keindahan pada ruangan bergaya rustic. Motif yang sederhana atau karpet dengan tekstur alami akan memberikan sentuhan yang lebih autentik. Ketiga, pilih karpet dengan tekstur yang kasar namun nyaman. Tekstur yang sedikit kasar dan terlihat alami akan menambah karakter pada ruangan rustic kalian. Namun, pastikan tetap nyaman saat diinjak atau digunakan untuk duduk. Keempat, pertimbangkan karpet yang berukuran besar atau karpet berlapis. Karpet berukuran besar bisa menjadi pusat perhatian dalam ruangan dan memberikan kesan luas dan hangat. Jika ingin lebih unik, coba gunakan beberapa lapis karpet dengan motif dan tekstur yang berbeda untuk menciptakan tampilan yang lebih dinamis. Terakhir, jangan lupa untuk mempertimbangkan perawatan karpet. Karpet dari bahan alami mungkin memerlukan perawatan khusus, jadi pastikan kalian siap untuk merawatnya agar tetap awet dan indah. Dengan memilih karpet yang tepat, ruangan bergaya rustic kalian akan terasa lebih nyaman, hangat, dan autentik. Semoga tips ini membantu kalian dalam memilih karpet yang terbaik untuk ruangan dengan gaya rustic. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap 3. Sekarang kita akan membahas jenis karpet yang cocok untuk ruang seni. Ruang seni adalah tempat di mana kreativitas dan inspirasi tumbuh, jadi penting untuk memilih karpet yang mendukung suasana ini. Yuk, kita mulai. Pertama, pilih karpet dengan warna netral atau motif sederhana.
Warna-warna seperti putih, abu-abu, atau krem bisa memberikan latar belakang yang tenang dan tidak mengganggu fokus kalian saat berkarya. Motif yang sederhana juga membantu menjaga ruangan tetap terlihat rapi dan teratur. Kedua, pertimbangkan karpet yang mudah dibersihkan. Ruang seni seringkali menjadi tempat yang berantakan dengan cat, tinta, atau bahan seni lainnya. Karpet berbahan sintetis atau vinil bisa menjadi pilihan praktis karena mudah dibersihkan dan tahan noda. Ketiga, pilih karpet dengan tekstur yang nyaman. Karpet dengan tekstur lembut dan empuk bisa membuat kalian merasa nyaman saat duduk atau berdiri lama untuk berkarya. Karpet wall atau shaggy bisa menjadi pilihan yang baik untuk menciptakan suasana yang cozy dan nyaman. Keempat, pertimbangkan ukuran karpet. Karpet berukuran besar bisa memberikan area kerja yang luas dan nyaman, sementara karpet berukuran kecil bisa digunakan untuk menandai area tertentu dalam ruang seni kalian, seperti area lukis atau area kerajinan tangan. Terakhir, jangan lupa untuk mempertimbangkan karpet dengan desain yang mencerminkan kepribadian kalian. Karpet dengan desain unik atau warna-warna cerah bisa menambah sentuhan pribadi dan inspirasi dalam ruang seni kalian. Dengan memilih karpet yang tepat, ruang seni kalian akan menjadi tempat yang nyaman, inspiratif, dan mendukung kreativitas. Semoga tips ini membantu kalian dalam memilih karpet yang terbaik untuk ruang seni. Gap 3. Ngayon kita sentai identifikat skare, Gap 3. Sekarang, kita akan membahas tips memilih karpet untuk ruangan dengan gaya kontemporer. Gaya kontemporer dikenal dengan tampilan yang bersih, sederhana, dan elegan. Jadi, penting banget untuk memilih karpet yang bisa melengkapi estetika ini. Yuk, kita mulai. Pertama, pilih karpet dengan warna solid dan netral. Warna-warna seperti putih, hitam, abu-abu, atau beige sangat cocok untuk gaya kontemporer karena memberikan kesan yang minimalis dan modern. Warna-warna ini juga mudah dipadukan dengan dekorasi dan furnitur lainnya di ruangan. Kedua, pertimbangkan karpet dengan tekstur yang menarik. Gaya kontemporer sering menggunakan tekstur untuk menambah dimensi dan karakter pada ruangan. Karpet dengan tekstur seperti sisal, berber, atau karpet dengan pola geometris bisa menjadi pilihan yang sempurna untuk menambah sentuhan unik pada ruang kontemporer kalian. Ketiga, pilih karpet yang tahan lama dan mudah dirawat. Karpet dengan bahan sintetis atau campuran wool bisa menawarkan daya tahan yang baik dan kemudahan dalam perawatan. Ini penting agar karpet tetap terlihat bagus dan awet meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Keempat, jangan ragu untuk bermain dengan bentuk karpet. Gaya kontemporer tidak selalu harus mengikuti bentuk karpet yang konvensional. Karpet berbentuk bulat, oval, atau bentuk-bentuk abstrak bisa menambah elemen kejutan dan keunikan pada ruangan. Terakhir, sesuaikan ukuran karpet dengan proporsi ruangan. Karpet yang terlalu kecil atau terlalu besar bisa mengganggu keseimbangan visual ruangan. Pastikan karpet kalian cukup besar untuk menampung furnitur utama, seperti sofa atau meja, namun tidak terlalu besar hingga menutupi seluruh lantai. Dengan memilih karpet yang tepat, ruangan dengan gaya kontemporer, kalian akan terlihat lebih stylish, nyaman, dan modern. Semoga tips ini membantu kalian dalam memilih karpet yang terbaik untuk ruangan kontemporer. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gapsi, sekarang kita akan membahas jenis karpet yang cocok untuk ruang meditasi. Ruang meditasi adalah tempat di mana kita mencari ketenangan, kedamaian, dan keseimbangan. Oleh karena itu, memilih karpet yang tepat sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung praktik meditasi kalian. Yuk, kita mulai. Pertama, pilih karpet dari bahan alami seperti wool atau katun. Bahan-bahan ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan lembut saat kalian duduk atau berbaring di atasnya. Karpet wool misalnya, memiliki sifat isolasi termal yang baik, sehingga bisa memberikan kehangatan di musim dingin dan kesejukan di musim panas. Kedua, pertimbangkan karpet dengan warna-warna netral dan lembut. Warna-warna seperti beige, krem, atau pastel dapat membantu menciptakan suasana yang tenang dan damai. Hindari warna-warna yang terlalu mencolok atau pola yang terlalu rumit, karena dapat mengganggu konsentrasi dan fokus saat meditasi. Ketiga, pilih karpet dengan tekstur yang nyaman. Karpet dengan tekstur lembut dan halus, seperti karpet shaggy atau karpet berumbai pendek, bisa memberikan rasa nyaman dan menenangkan. Tekstur yang nyaman juga dapat membantu kalian lebih rileks dan fokus selama sesi meditasi. Keempat, pertimbangkan ukuran karpet yang sesuai dengan ruang meditasi kalian.
Karpet yang cukup besar untuk menampung seluruh area meditasi kalian akan menciptakan ruang yang lebih terfokus dan terdefinisi. Pastikan karpet tidak terlalu kecil, sehingga tidak memberikan cukup ruang untuk bergerak dengan bebas. Terakhir, pilih karpet yang mudah dirawat. Karpet yang mudah dibersihkan dan dirawat akan memastikan ruang meditasi kalian tetap bersih dan higienis. Karpet dengan bahan yang tahan noda dan mudah dicuci akan memudahkan kalian dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang meditasi. Dengan memilih karpet yang tepat, ruang meditasi kalian akan menjadi tempat yang ideal untuk menemukan ketenangan dan kedamaian. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian dalam menciptakan ruang meditasi yang nyaman dan harmonis. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gap 3. Kali ini kita akan memberikan tips memilih karpet untuk ruangan dengan gaya farmhouse. Gaya farmhouse dikenal dengan nuansa yang hangat, nyaman, dan mengundang. Memilih karpet yang tepat bisa menjadi kunci untuk menciptakan suasana tersebut. Yuk, kita mulai. Pertama, pilih karpet dengan bahan alami seperti wool, katun, atau serat rami. Bahan-bahan alami ini tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memiliki tekstur yang lembut dan nyaman. Karpet dari serat rami, misalnya, memberikan kesan rustic yang sangat cocok dengan gaya farmhouse. Kedua, perhatikan warna dan motif karpet. Warna-warna netral seperti krem, beige, dan abu-abu muda sangat cocok untuk gaya farmhouse. Hindari warna-warna yang terlalu mencolok. Untuk motif, pilih motif yang sederhana seperti garis-garis atau pola geometris minimalis. Motif klasik seperti tartan atau plate juga bisa menjadi pilihan yang bagus. Ketiga, pilih karpet dengan tekstur yang nyaman. Karpet bertekstur seperti karpet shaggy atau karpet berumbai pendek bisa menambah kenyamanan dan kehangatan ruangan. Tekstur yang lembut dan halus akan membuat ruangan terasa lebih mengundang dan cozy. Keempat, pertimbangkan ukuran karpet yang sesuai dengan ruangan. Karpet yang cukup besar untuk menutupi area utama ruangan akan menciptakan kesan ruangan yang lebih luas dan terfokus. Pastikan karpet tidak terlalu kecil agar tidak terlihat tenggelam di dalam ruangan. Terakhir, pilih karpet yang mudah dirawat. Gaya farmhouse seringkali menggunakan elemen-elemen yang mudah dibersihkan dan dirawat. Karpet yang tahan noda dan mudah dicuci akan memudahkan kalian dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan. Dengan memilih karpet yang tepat, ruangan dengan gaya farmhouse kalian akan menjadi tempat yang hangat, nyaman, dan mengundang. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian dalam menciptakan ruangan dengan gaya farmhouse yang sempurna. Sekarang, kita lihat video ini. Gap. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis karpet yang cocok untuk ruang olahraga di rumah. Memilih karpet yang tepat untuk ruang olahraga sangat penting agar kita bisa berolahraga dengan nyaman dan aman. Yuk, kita mulai. Pertama, karpet karet. Karpet karet sangat ideal untuk ruang olahraga karena memberikan daya cengkram yang baik, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Karpet ini juga mampu meredam suara dan getaran, sehingga tidak mengganggu penghuni rumah lainnya saat berolahraga. Kedua, karpet busa. Karpet busa lembut dan empuk, sehingga cocok untuk aktivitas seperti yoga, pilates, dan latihan peregangan. Karpet busa juga ringan dan mudah dipindahkan, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan ruang olahraga kalian. Ketiga, karpet vinil. Karpet vinil tahan air dan sangat mudah dibersihkan, menjadikannya pilihan yang praktis untuk ruang olahraga. Karpet ini juga tahan terhadap keausan dan noda, sehingga tetap terlihat bagus meskipun sering digunakan. Keempat, karpet interlocking tiles. Jenis karpet ini terdiri dari potongan-potongan yang bisa disusun seperti puzzle, sehingga mudah dipasang dan dilepas. Karpet interlocking tiles biasanya terbuat dari bahan karet atau busa, memberikan kenyamanan dan keamanan ekstra saat berolahraga. Terakhir, karpet berbahan serat alami. Meskipun tidak sepopuler jenis karpet lainnya, karpet berbahan serat alami seperti sisal atau jute bisa menjadi pilihan yang menarik untuk ruang olahraga dengan gaya yang lebih alami dan ramah lingkungan. Pastikan untuk memilih karpet yang memiliki daya cengkram yang baik agar tidak licin saat digunakan. Dengan memilih karpet yang tepat, ruang olahraga di rumah kalian akan menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk berolahraga. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang sedang merancang ruang olahraga di rumah. Tip. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir dari video ini. Gimana? Sekarang udah nggak bingung lagi kan milih karpet yang tepat? Ingat,
Pilih karpet yang sesuai dengan kebutuhan, gaya, dan juga budget kalian ya. Dengan memilih karpet yang tepat, rumah kamu nggak cuma makin cantik, tapi juga makin nyaman dan hangat. Bayangin deh, pulang kerja capek-capek, langsung selonjoran di atas karpet yang empuk dan lembut. Pasti bikin rileks banget. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.